Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang batasan fonologi dan fonetik. Sebelum melanjutkan materi, sebaiknya kita berkenalan dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Indri Triani, NIM saya 23020200085. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah, NIM saya 2302020075. Perkenalkan, saya Rani Diastianingsih dengan NIM 2302020094. Perkenalkan, nama saya Diana Rafendriwati, NIM saya 2302020096. Perkenalkan, nama aku Windy Likasari, NIM 2302020081. Lalu apa aja sih materi yang akan kita bahas di batas-batas fonologi ini? Yang pertama ada pengertian dari fonologi. Yang kedua ada hakikat fonologi. Yang ketiga ada kajian fonologi. Yang keempat ada fonetik. Dan yang terakhir adalah perbedaan fonologi dan fonetik. Yang pertama, pengertian dari fonologi. Fonologi istilah berasal dari kata Yunani atau disebut dengan bunyi dan logos yang artinya ilmu. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Dikutip dari Wikipedia, fonologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau disebut dengan fonem, bahasa dan distribusi. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan kecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat dari fonologi. Fonologi memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama dalam lingkup yang arti luas, dan yang kedua dalam lingkup arti yang sempit. Hakikat fonologi dalam arti luas yaitu berfokus pada mempelajari bunyi bahasa secara umum, termasuk dalam mempelajari perbedaan makna yang ada. Contohnya, ketika kita mempelajari tentang kajian fonetik dan fonemik. Yang kedua adalah hakikat fonologi dalam artian yang sempit, di mana dalam arti sempit ini, fonologi mempelajari mengenai perilaku bunyi bahasa dan juga mempelajari fungsi dari bunyi bahasa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fonetik. Objek kajian fonologi yang pertama, bunyi bahasa atau fon yang disebut tata bunyi atau fonetik. Fonetik merupakan cabang fonologi yang mempelajari tata bunyi tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Jadi, fonetik itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Misalnya, proses pengucapan vokal A, I, U, konsonan B, P, G. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa kaitan fungsinya sebagai pembeda makna, yaitu mulai dari bagaimana bunyi dihasilkan, bagaimana bunyi merambat di udara, sampai dengan bagaimana bunyi diterima oleh organ pendengaran manusia. Kajian fonologi yang kedua adalah fonemik. Yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari tata bunyi dengan kaitannya sebagai pembeda makna. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis fonetik. Fonetik sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna mempunyai beberapa jenis cabang ilmu. Ada 5 jenis cabang ilmu fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Yang kedua, fonetik akustik. Yang ketiga, fonetik auditoris. Yang keempat, fonetik diakronik. Dan yang terakhir adalah fenotik terapan. Yang pertama, saya akan membahas fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris sering disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Fonetik artikulatoris merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Fonetik artikulatoris ini menelaah mengenai organ-organ bicara apa saja yang berperan dalam penghasilan bunyi bahasa manusia. Misalnya, paru-paru sebagai sumber udara,
Lalu ada batang tenggorokan, ada kerongkongan, pita suara, mulut, dan velum atau langit-langit lunak. Lalu ada palatum, langit-langit keras, ada lidah, gusi, gigi, rongga hidung, dan lain-lain. Fonetik artikulatoris juga mengkaji mengenai proses terjadinya bunyi bahasa yang dilakukan oleh organ-organ wicara dari udara yang dihasilkan oleh paru-paru sampai dengan dihasilkannya bunyi bahasa nyata atau real melalui rongga mulut atau rongga hidung sehingga dapat didengar oleh orang lain. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara. Dalam fonetik akustik dikenal sebuah alat bernama spektograf. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mengkaji bunyi bahasa yang mengarah dan berkaitan dengan ilmu fisika. Yang ketiga, ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris sering disebut juga dengan fonetik persepsi. Fonetik auditoris merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima oleh telinga sehingga dapat didengar. Dalam fonetik auditoris dikaji mengenai proses bunyi bahasa diterima oleh indera pendengaran manusia sehingga bunyi bahasa tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Saya akan menjelaskan terkait fonetik, jenis-jenis fonetik, yaitu yang keempat, fonetik diakronik. Fonetik diakronik mengkaji perkembangan bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna, yaitu fonetik, dari masa ke masa. Contohnya, dalam bahasa Latin terdapat kata Peter, ayah, piscis, ikan, pes, kaki. Dalam bahasa Jerman berupa father, ayah, fish, ikan, foot, kaki. Dalam bahasa Inggris terdapat kata father, ayah, fish, ikan, dan foot, kaki. Dari perkembangan bunyi-bunyi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa bunyi bahasa P dalam bahasa Latin diucapkan menggunakan kata F dalam bunyi F pada bahasa Jerman dan Inggris. Kajian perkembangan fonetik dari ke masa ke masa inilah yang ditelaah dalam fonetik diakronik. Yang kedua adalah, yang kelima maksud saya adalah fonetik terapan. Fonetik terapan merupakan cabang ilmu fonetik yang fokus mempelajari bunyi bahasa dalam penerapannya dalam sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdapat permasalahan-permasalahan mengenai penggunaan bunyi bahasa. Hal-hal inilah yang dikaji dalam penerapan fonetik terapan. Dalam fonetik terapan, terdapat beberapa subcabang ilmu lagi, yaitu orteopi dan ortofoni. Orteopi adalah subcabang fonetik terapan yang menelaah cara-cara atau kaidah-kaidah pelafalan yang benar pada suatu bahasa. Sedangkan ortofoni adalah subcabang fonetik terapan yang berupa perlakuan-perlakuan yang bertujuan untuk mengoreksi masalah ujaran. Dalam bahasa Prancis sering disebut les troubles de la phonation. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan fonologi dan fonetik. Saya akan membaca tentang fonetik dan dia akan membaca tentang fonologi. Oke. Fonetik adalah subdisiplin linguistik kajian tentang bunyi sebagai fenomena dalam dunia fisikal, fisiologi, anatomi, neurologi, dan psikologi manusia yang menghasilkannya. Kemudian fonologi adalah subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa, yaitu tentang fungsi perlakuan dan organisasi bunyi sebagai sistem linguistik itu. Perbedaan yang kedua, dalam fonetik adalah kajian tentang sifat-sifat semula jadi produksi dan persepsi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Untuk fonologi adalah kajian tentang sistem bunyi suatu bahasa dan sifat-sifat semula. Jadi sistem tersebut berupa secara umum. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa, yaitu pasangan terkecil, fonotaktik, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam fonetik, kajian ini dapat dipecahkan kepada 3, yaitu fonetik akustik, fonetik artikulatoris, dan fonetik auditoris. Untuk fonologi sendiri, kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk suatu ayat. Yang keempat, dalam fonetik, mengkaji sifat setiap bunyi. Untuk fonologi, kajiannya juga berkaitan dengan penelitian dari pola-pola intonasi. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam fonetik ada menggunakan simbol fonetik yang dihasilkan untuk tujuan
menempatkan data bunyi dalam bentuk tulisan. Untuk fonologi yang terakhir adalah menghasilkan suatu sistem ejaan dari suatu bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.